Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudah Gunawan dengan NIM 205124491 dengan dosen mengampu Pak Agus Prianto STMKOM. Di sini saya akan mempresentasikan standarisasi jaringan komputer. Protokol jaringan. Protokol jaringan merupakan sebuah aturan dalam jaringan komputer yang harus ditaati agar si pengirim dan si penerima pesan bisa berkomunikasi meskipun memiliki perangkat elektronik yang berbeda. Pada tahun 1970, sebuah awal dari jaringan tersebut hanya bisa menghubungkan beberapa node saja. Pada tahun 1990-an, perkembangan internet di seluruh dunia semakin pesat dan berbagai protokol semakin banyak jenisnya. Di sisi lain, dari berbagai macam jenis protokol memiliki sebuah kekurangan, yaitu memiliki ketidakcocokan dengan kebutuhan pabrik tertentu dengan jenis protokol lainnya, sehingga menyebabkan tidak bisa saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya melalui jaringan internet. Kemudian, International Standard Organization atau singkatannya ISO membuat sebuah standarisasi protokol yang bernama Open System Interconnection atau OSI. Namun, standarisasi yang dibuat oleh ISO merupakan konsep dasar dan preferensi teori untuk sebuah jaringan. Maka, jaringan TCP/IP dipakai secara umum karena jaringan tersebut mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Fungsi protokol jaringan. Di dalam jaringan komputer terdapat protokol yang memiliki banyak fungsi, meskipun protokol tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam tiap tingkatan yang berbeda. Untuk membangun sebuah sistem komunikasi yang utuh harus menggabungkan protokol satu dengan protokol lainnya. Fungsi dari sistem protokol jaringan adalah supaya antara pengirim dan penerima bisa berkomunikasi secara lancar dan dapat bertukar informasi. Macam-macam fungsi protokol jaringan. Yang pertama adalah encapsulation, berfungsi sebagai melengkapi sebuah informasi yang dikirimkan bersama alamat, koreksi, dan lainnya. Kedua, connection control merupakan sebuah alat yang membangun sebuah komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Ketiga adalah flow control, melakukan jalannya data dari transmitter ke receiver. Jalannya data tersebut dilakukan dengan cara yaitu dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang diinginkan. Keempat adalah error control, berfungsi mengatur jika terjadi kesalahan pada proses pengiriman. Jika data tersebut mengalami error, maka data tersebut akan dihapus. Kelima adalah fragmentasi, merupakan sebuah proses pengirim membagikan informasi menjadi beberapa paket data. Keenam adalah reassembly, merupakan sebuah proses di mana si penerima mengembalikan paket-paket data menjadi satu paket data yang lengkap. Nomor 7 adalah transmission service, sebuah pelayanan untuk komunikasi data dan keamanan data. Contohnya prioritas paket, pengaturan batas koneksi untuk jaringan, dan lainnya. Jenis-jenis protokol. Yang pertama adalah internet, merupakan salah satu protokol yang menggunakan metode akses berupa CSMA atau CD, atau yang disebutkan adalah Carrier Sensor Multiple Access atau Collision Detection. Kedua adalah Localtek, merupakan salah satu jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Apple yang ditunjukkan untuk komputer sistem operasi Macintosh dengan menggunakan metode CSMA atau CA atau Carrier Sensor Multiple Access atau Collision Avoidance. Ketiga adalah token ring, salah satu jenis protokol yang dikembangkan oleh perusahaan yang bernama IBM dengan menggunakan metode akses pengiriman informasi di dalam satu lingkaran protokol tersebut. Keempat adalah FDDI atau disebut juga Fiber Distributed Data Interface, merupakan sebuah jaringan protokol dan disambungkan ke beberapa komputer dengan area lokal berwilayah jarak jauh. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan token dan topologi ring kembar. Kelima adalah TCP/IP atau biasa disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan kumpulan dari semua protokol
jaringan dan membentuk sebuah standarisasi komunikasi data dan dipakai untuk internet berskala global. Keenam adalah UDP atau User Datagram Protocol, merupakan sebuah protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi unreliable atau tidak andal dan connectionless atau tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Ketujuh adalah ICMP atau disebut juga dengan Internet Control Message Protocol, jenis protokol yang digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. 8 adalah HTTP atau disebut juga dengan Hypertext Transfer Protocol, jenis protokol yang digunakan oleh WWW atau World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Kesembilan adalah HTTPS atau yang disebut juga dengan Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. Ke-10 ada FTP atau disebut juga dengan File Transfer Protocol, jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet block. Kesimpulan, yang pertama adalah pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangat diperlukan untuk kelancaran dalam praktek jaringan komputer. Yang kedua adalah secara umum, protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan antara sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi secara lancar. Sekian dari saya, bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.